Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin nurid zati wa alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya, terima kasih banyak. Dan juga yang udah menonton video Panglima Jingga Channel juga terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak lupa selalu berdoa dalam waktu dan ibadahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini saya akan coba edukasi atau menjelaskan tentang media atau sebuah batu mustika kepunyaan saya pribadi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang batu mustika lipan, gitu. Ya, jadi di depan ini ada dua cupu. Ya, ada mustika lipan yang asli. Ya, menurut versi saya, menurut yang saya punya. Jadi saya tidak bercerita tentang versi atau kepunyaan orang lain. Jadi ini di video saya ini, di konten saya video ini, saya menceritakan batu mustika lipan saya yang saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu atau pengetahuan tentang batu mustika lipan yang asli dan juga yang KW ataupun yang palsu. Jadi segala sesuatu tuh, setiap yang asli pasti ada yang palsu, gitu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan batu mustika lipan versi saya yang saya miliki ini bukan batu mustika yang saya ketemu dari lipan. Ya, atau ada di moncong lipan itu, di giginya, kebanyakan seperti itu. Saya tidak menemukan yang seperti itu. Ya, bahkan saya tidak berburu mustika lipan, tidak. Jadi dengan izin Tuhan, mungkin saya udah jodohnya, mustika lipan itu datang sendiri ke saya, ya secara menggoib. Mungkin Allah berkehendak datang ke saya tanpa saya buru, tanpa saya cari-cari, gitu. Karena mustika lipan ini kalau dicari memang sulit, gitu. Ya. Oke, kita akan coba perlihatkan batu mustika lipan kepunyaan saya. Ya. Ini yang aslinya seperti ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang aslinya, bisa dilihat. Itu kelihatan ya. Nanti saya akan jelaskan itu. Batu mustika lipannya. Ini yang asli. Nah, kita akan coba taruh di kapas. Ya, kita akan coba taruh di kapas. Oke. Nah, itu dia. Kelihatan? Tuh. Itu batu mustika lipan kepunyaan saya. Ya. Nah, sejarahnya begini. Ini saya berbagi cerita dan pengalaman kepada teman-teman. Batu mustika lipan ini datang kepada saya. Awalnya cuma 2. Nih, sepasang. Awalnya cuma 2, sepasang. Ya, lalu saya rawat. Akhirnya dia menambah lagi atau beranak. Jadi mungkin di sini agak beda mustika lipan saya dengan mustika lipan yang kepunyaan teman-teman yang di luar sana ya, gitu. Jadi mustika lipan saya itu dia beranak, gitu. Jadi awalnya 2, ya, 2. Jadi malam ini saya mau bikin satu video tentang mustika lipan, ternyata baru nambah. Ini demi Allah baru nambah 1. Ini anaknya baru nambah 1. Ya, tuh, ini agak jumbo. Anaknya baru nambah 1. Kemarin ada 3 anaknya, ya. Udah saya titipkan kepada mungkin yang membutuhkan. Ada 3, itu warna hitam, warna kuning, dan juga warna kuning keputihan. Ya, nah ini dia. Ini diperhatikan, ini mustika lipan.
versi saya yang aslinya seperti itu ya. Mustika lipan yang versi saya yang asli itu tidak besar teman-teman. Jadi mustika lipannya itu kecil ya, dia paling besar mungkin sebesar ini apa nama itu, kacang itu, kacang apa nama, kacang hijau ya, sebesar kacang hijau itu yang paling besar. Nah yang ini pun hampir sebesar kacang hijau, yang dua ini kecil gitu ya. Nah jadi mustika lipan itu kalau yang saya tahu, yang versi yang punya saya ini ya sebesar ini. Kalau ada mustika lipan yang lebih besar dari itu, wallahu alam ya, saya kurang tahu. Cuma mustika lipan ya seperti ini, ya seperti ini. Ini mustika lipan ya, ini mustika lipan, kelihatan ya. Oke. Jadi mustika lipan ini saya tidak menjelaskan tentang khasiatnya. Jadi khasiatnya teman-teman bisa cari sendiri di Google, bisa lihat tentang apa khasiat-khasiat daripada mustika lipan. Di sini saya mau berbagi ilmu atau informasi tentang batu mustika lipan, tapi versinya versi saya. Ya, versinya versi saya untuk bisa mudah-mudahan menambah pengetahuan buat teman-teman semua. Ya, kita berbagi ilmu sedikit gitu, bukan menganggap bahwa ini benar, ini yang paling bagus, tidak. Cuma kita berbagi karena ada perbedaan, jadi kita berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan dengan demikian ada manfaatnya, ada ilmunya. Ya, dan terjauh dari hal-hal yang namanya kesyirikan. Ini hanya media, ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya di sini saya tidak menjelaskan tentang fungsi atau khasiatnya, tetapi saya akan menjelaskan daripada bentuk fisik daripada batu mustika lipan. Jadi batu mustika lipan itu teman-teman besarnya lebih kurang sebesar ini. Ya. Nah, kita akan coba lihat yang KW. Yang KW ini sengaja saya beli. Saya beli yang KW di banyak tempat jual. Ini yang KW-nya. KW-nya merah ngeri ya. Mungkin ini dibikin dari jenis batu, memang asli batu, tapi saya kurang tahu ini batu Rafflesia atau batu apa. Kita taruh di sini. Oh, itu dia. Cantik dan besar sekali ya, beda ya. Tuh, nah, beda ya. Jadi ini batu yang saya beli, ini yang KW nih gitu. Jadi dia besarnya 3 kali lipat dari kacang hijau. Sedangkan yang asli yang saya punya seperti ini bentuknya. Nih, itu dari fisik teman-teman. Jadi mustika lipan tuh besarnya segini. Nah, nggak mau pisah dia nih. Duanya baru mau pisah. Nyatu lagi. Biar bisa kelihatan. Nah, nggak mau pisah dia. Nah, seperti itu. Ya. Ini mustika lipan yang saya punya, itu mustika lipan KW yang saya beli. Buktinya yang saya beli gimana? Memang saya sengaja beli, ini masih banyak ini. Ini masih banyak yang KW. Nah, gitu. Ya. Jadi dari bentuk fisiknya yang pertama bentuknya kecil. Ya, kecil seperti itu. Yang kedua, batu mustika lipan ini dia memang punya warna-warna tersendiri. Ada warnanya putih, ada warnanya kuning, ada warnanya sampai warna merah. Sampai warna merah pekat seperti ini, atau enggak pekat lah, pokok merah gitu. Ya, itu batu mustika lipan seperti itu. Nah, itu yang membedakan warna-warna. Kalau dari versi saya, itu tergantung daripada kekuatan atau power daripada mustika itu sendiri. Nah, karena ini barangnya mustika lipan ini ada kekuatan goibnya atau khodamnya, ya lebih ke mistiknya, maka dia walaupun dalam bentuk batu bisa dilihat, tetapi dia punya kekuatan goib. Beda dengan batu ini ya, yang KW, dia tidak punya kekuatan goib karena dia bahan batu yang dibikin bulat, dicetak seperti itu, sehingga dijual dijadikan mustika. Kan jauh sekali perbedaannya gitu. Jadi bentuk fisiknya kecil seperti itu kalau yang asli. Kalau yang KW ini cerita versi saya dia lebih besar. Ya, lebih besar.
Udah itu, kalau versi saya yang kedua, mustika lipan ini dia beranak. Kalau mungkin punya teman-teman lain mungkin tidak. Apabila dapat satu, mungkin itu dari lipannya langsung atau diburu ya, maka dia akan tetap satu aja atau dua aja. Ini sepengetahuan saya. Saya juga tidak tahu yang punya teman-teman. Tapi yang punya saya dia beranak. Tuh dia beranak. Ya. Awalnya dua, akhirnya datang satu lagi. Nah, seperti itu keajaibannya. Ini versi saya ya. Jadi jangan sampai salah paham. Yang kedua, media-media seperti ini harus dirawat atau dikasih makan. Nah, gitu. Sama kita punya makhluk ciptaan Allah yang lain, kita punya peliharaan. Misal kita beli atau dikasih satu ekor ayam atau kambing atau apalah yang harus kita rawat, kita kasih makan, kita urus biar dia punya kualitas yang lebih baik lagi. Nah, ya, jadi dikasih makan. Makannya kalau yang dari saya pribadi itu ada dua. Yang pertama dia makanannya adalah madu. Yang kedua adalah misik hitam. Seperti itu, ya. Madu dan misik hitam. Nah, ini apabila kita sering memberi dia makan atau pada waktu-waktu tertentu, misal seminggu sekali ya, kembali kepada kita pribadi sih, pengen ngerawatnya, maka akan terlihat perubahan. Kalau sering kita kasih makan, maka dia bentuk daripada mustika itu akan berubah. Gini. Jadi ini punya saya kebetulan ini kurang saya rawat, sehingga powernya bukan power, bisa power juga, bisa warnanya juga tidak hidup. Jadi kalau kita kasih makan yang asli ya, kalau versi saya, kita kasih makan, kita taruh makanannya di sini, dia akan berubah nanti. Setelah beberapa kali kita kasih makan, misal dia warnanya putih, dia akan bisa berubah menjadi warna kuning. Kuning nanti dia bisa berubah menjadi warna merah, misal seperti itu, atau warna hitam ataupun merah, seperti itu. Nah, walaupun di luar itu, kalau dia datang atau beranak lagi seperti punya saya ini, itu ya di luar kemampuan kita, itu kehendak Allah yang Maha Kuasa. Memang gaib itu seperti itu, tidak bisa dinalar, tapi terkadang nyata. Nah, dia akan berubah. Tapi apabila kita tidak kasih dia makan, walaupun tadi awalnya dia warnanya merah atau kuning, dia bisa kembali lagi redup atau melemah. Nah, itu tanda-tanda yang asli kalau versi dari saya. Jadi kalau yang KW, misal warnanya merah nih, mau dikasih makan mau bagaimanapun dia nggak bakal berubah sampai kiamat, seperti itu aja warnanya. Kalau nggak dikasih makan, dia tetap seperti itu aja warnanya. Kalau yang asli dikasih makan, dia akan berubah, bentuknya akan berubah, fisiknya bahkan bisa agak besar sedikit. Itu pun paling besar sebesar kacang hijau, jarang lah di bawah itu sedikit. Ya, dia akan berubah warnanya. Nah, kalau untuk yang udah merah itu udah powernya bagus gitu. Ini punya saya mungkin kurang bagus powernya ataupun kualitasnya dari bentuknya, tapi karena memang saya jarang kasih makan, karena mungkin ada aktivitas lain yang saya kerjakan sehingga tidak begitu fokus saya merawat benda-benda seperti ini. Tapi karena ini titipan dari Allah ke saya ya, semua atas kehendaknya, saya rawat juga walaupun terkadang sebulan sekali. Akhirnya dia menunjukkan kekuatannya, yaitu dia punya beranak. Kalau dari saya punya dia beranak, itu yang hitam tuh dia anaknya itu. Ya, kemarin ada juga 3, udah saya titipkan ke yang lain itu. Jadi warnanya bisa berubah teman-teman, bedanya ya. Kalau yang KW itu tidak akan bisa berubah, mau dikasih makan apa aja dengan cara spiritual dia tidak akan berubah. Tidak dikasih makan juga tidak berubah. Tapi kalau yang asli dia dikasih makan, dia akan berubah. Nah, menandakan dia makhluk hidup dalam bentuk fisik dan gaib. Jadi sama kita memberi makan binatang, misalnya dia akan makin besar, atau ayam bulunya akan keluar. Ini cerita versi saya ya. Jadi kita tidak mengadu tentang kebenaran, tetapi adalah saya menceritakan versi mustika lipan yang saya punya. Seperti ini. Bentuknya beda, warnanya beda dari yang asli ataupun yang palsu. Nanti kalau yang asli bisa, kalau yang udah powernya bagus, yang kalau dirawatnya rajin bisa jadi seperti merah seperti ini, atau merahnya beda lah merahnya.
pokok dia merah seperti itu. Ini mustika lipan. Yang pertama tadi bentuknya adalah kecil ya, mustika lipan. Yang kedua, perawatannya apabila dirawat dia akan berubah bentuk dari putih menjadi kuning, kuning bisa menjadi hitam, hitam bisa menjadi merah. Kalau dirawat, dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan, lama-lama nggak kasih makan dia akan pudar. Misal dia merah, merah bisa berubah jadi kuning, kuning bisa berubah jadi warna putih. Warna dasarnya putih seperti itu. Nah, dan lagi mustika lipan, siapapun yang punya mustika lipan yang asli, ya seperti yang punya saya ini, ya itu orang yang punya mustika lipan di dalam rumahnya akan ada lipan yang datang. Biasanya lipan-lipan itu dalam bentuk gaib. Jadi sebentar ada, kadang besar lewat atau gimana tiba-tiba hilang. Seperti itu mustika lipannya. Dan tidak boleh, orang yang punya mustika lipan tidak boleh berpantang membunuh lipan. Baik itu lipan yang ada dalam rumahnya ataupun lipan yang ada dia ketemu di mana aja. Jadi ada pantangannya. Tidak boleh membunuh lipan. Jadi dan dia juga akan kedatangan lipan. Tapi lipan itu tidak mengganggu. Ya, lipan itu tidak mengganggu. Lalu pemilik mustika lipan sesekali biasanya kalau yang asli itu tubuhnya seperti ada digigit lipan. Misal di tangannya, di kepalanya, di badannya. Lalu kita seperti kesakitan, aduh, sebentar aja. Tapi nggak ada, dilihat nggak ada lipannya, cuma seperti terkejut gitu. Itu menandakan mustika lipannya atau khodamnya atau gaibnya, kekuatannya itu udah menyatu ke kita atau pemilik atau tuannya. Biasanya seperti itu. Jadi ini edukasi saya ajarkan tentang yang saya paham, versi saya tidak cerita tentang batu kepunyaan orang lain. Ya, jangan sampai salah paham. Kita bukan beradu kebenaran, tapi sini berbagi ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan mana tahu teman-teman di luar sana punya mustika lipan. Oh, ternyata begini ya mustika lipan itu. Setidaknya untuk menambah pengetahuannya. Ya, udah itu versi dari saya. Mustika lipan saya ini tidak boleh kena asap dupa. Dia tidak mau didupa-dupa kan. Gitu, jadi nggak fungsi khasiatnya, ya nggak fungsi khasiatnya, gitu. Jadi saya tidak di sini tidak menceritakan apa khasiat atau fungsi atau kesaktian dari mustika lipan, tidak. Kalau mau tahu silakan cari sendiri di Google. Saya akan menjelaskan edukasi tentang bagaimana bentuk fisiknya, dia bisa berubah atau tidak ketika dia dikasih makan atau tidak dikasih makan dengan yang KW, ya. Nah, itu tentu khasiatnya bisa difungsikan kalau yang asli. Kalau yang KW atau yang isian tuh beda lagi. Jadi bagi teman-teman, ini sedikit edukasi dari saya pribadi tentang batu mustika lipan. Yang asli, yang versi saya, yang pertama, saya ulangi lagi, bentuknya itu kecil, dia bisa berubah warna, ya dari warna putih, warna kuning, warna hitam sampai warna merah. Nah itu beda-beda kualitas kekuatannya. Satu. Yang kedua, mustika lipan yang asli apabila dikasih makan, ya sesuai dengan pakemnya, bagi yang pemilik beda-beda. Apabila dikasih makan, maka dia akan berubah. Ketika dia warnanya putih akan bisa berubah menjadi kuning, kuning bisa berubah jadi hitam, hitam bisa berubah jadi merah. Dan itu tidak langsung, tapi akan ada perubahan pada saat kita memberi makan. Misal makan pertama atau nanti tahap kedua, ketiga, nanti dia akan seperti kalau ibarat batu itu masak dia. Seperti itu. Nah, anehnya lagi, kalau kita tidak diberi makan, dia bisa menurun warnanya, bisa berubah sampai dia berubahnya seperti biasa. Nah, itu menandakan dia hidup. Jadi kalau kita kasih makan dia tidak berubah-ubah warnanya, menandakan dia mati. Berarti ya ini yang KW. Dia mati, tidak ada khasiat, tidak ada tuah daripada kekuatan yang ada di dalamnya. Ya. Lalu mustika lipan ini, pemilik mustika lipan ini wajib ada lipan yang datang ke rumahnya. Ya, wajib ada. Lalu selanjutnya lagi, pemilik mustika lipan tidak boleh membunuh lipan, baik yang datang ke rumahnya ataupun yang ketemu di mana saja pantangannya itu. Dan yang punya mustika lipan sesekali biasanya akan seperti digigit lipan dia, di kaki, di badan, tapi sesekali seperti terkejut. Nah, itu menandakan pemilik mustika lipan udah selaras dengan mustikanya, menandakan dia udah nyatu ke badannya, seperti itu, ya. Dan juga harus ya dirawat seperti saya bilang tadi, ya. Itu salah satu edukasi dari saya pribadi tentang batu mustika lipan, ya. Jauh sekali perbedaannya, saya coba dekatin lah. Tuh, beda ya.
mustikalipannya beda ya. Jadi mungkin teman-teman untuk video kali ini sampai di sini dulu penjelasan saya tentang batu mustikalipan. Mungkin di lain waktu saya akan coba jelaskan lagi tentang khasiat-khasiatnya ya. Tapi lebih jelas bagus teman-teman silakan lihat di Google. Banyak itu khasiat-khasiat batu mustikalipan. Ya. Tadi sedikit informasi dari saya, bisa nanti diulang-ulang atau disimak daripada fisiknya, daripada pantangannya, daripada apanya. Tapi ini versi saya. Kalau versi atau mustikalipan orang lain saya tidak tahu. Ya, teman-teman ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang batu mustikalipan versi atau milik saya di channel Panglima Jingga Channel ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah sedikit pengetahuan mistik tentang batu mustikalipan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam berbicara atau menyinggung perasaan teman-teman atau yang lain yang punya mustikalipan. Dan di sini saya tidak ada berniat untuk merasa lebih benar ataupun menjelek-jelekkan teman yang lain yang punya mustikalipan. Tapi saya hanya berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.